Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Nur Latifah dari kelas B2 PGSD non reguler dengan nomor NIM 22060062. Di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran berbasis portofolio PKN SD dari kelas 4 sampai kelas 6. Di sini ada model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Selanjutnya, ada penerapan model pembelajaran PKN SD. Model pembelajaran portofolio. Model pembelajaran portofolio menuntut siswa untuk aktif, kreatif, berpartisipasi agar dapat bekerja sama dengan siswa lainnya. Portofolio adalah suatu koleksi pribadi yang hasil pekerjaan seorang siswa bersifat individual yang menggambarkan, mereplikasi terhadap pencapaian kegiatan belajar, kekuatan, dan pekerjaan terbaik siswa tersebut. Selanjutnya, ada langkah-langkah model pembelajaran portofolio. Mengidentifikasi masalah yang ada dalam masyarakat. Pada kegiatan langkah ini, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan guru bersama siswa, yaitu mendiskusikan tujuan, mencari masalah apa saja yang siswa ketahui tentang masalah-masalah di lingkungan sekolah, dan memberi tugas pekerjaan rumah tentang masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar yang mereka anggap penting. Pada tahap ini, siswa diberikan kebebasan untuk memilih masalah-masalah yang terjadi. Terdapat 3 kegiatan utama yang dilakukan oleh siswa, yaitu yang ke-1, diskusi kelas. Dalam kegiatan ini, siswa dirangsang untuk membaca, mendiskusikan kebijakan-kebijakan publik yang ditemukan di sekolah dan sekitar tempat tinggalnya. Kemudian, kelas dibagi dalam kelompok kecil, di mana kelompok kecil ini bertugas untuk menemukan satu masalah yang paling kritis. Yang kedua, diskusi kelompok. Diskusi kelompok yang sudah dibagi sebelumnya mendiskusikan dengan anggota kelompok apakah masalah-masalah yang telah ditemukan. 1. Dianggap penting oleh siswa sendiri dan orang lain. 2. Pihak mana saja yang paling bertanggung jawab dalam menangani masalah tersebut. 3. Jika ada kebijakan apa saja yang diambil kepala sekolah dan pemerintah untuk menangani masalah ini. Yang ketiga, tugas pekerjaan rumah. Siswa kemudian diberi pekerjaan rumah dengan tujuan untuk membantu siswa menambah lebih banyak informasi yang cukup mengenai masalah-masalah yang menyangkut kebijakan publik yang akan dijadikan rujukan untuk memecahkan masalah tersebut. Tugas yang diberikan sebagai berikut. 1. Tugas wawancara. Yang kedua, tugas mencari informasi dari media cetak. Yang ketiga, tugas mencari informasi melalui radio dan televisi. Selanjutnya, ada memilih masalah untuk kajian kelas. Sebelum memilih masalah yang akan dipelajari, hendaknya siswa mengkaji terlebih dahulu pengetahuan yang telah
mereka memiliki tentang masalah-masalah di masyarakat dengan langkah sebagai berikut. 1. Mengkaji informasi yang telah dikumpulkan dan dianggap paling penting. Dalam hal ini, guru memberikan arahan kepada siswa. Yang kedua, mengadakan pemilihan secara demokratis tentang masalah yang akan mereka kaji dengan cara memilih satu masalah. Selanjutnya, mengumpulkan informasi tentang masalah yang akan dikaji oleh kelas. Setelah memilih satu masalah, maka selanjutnya para siswa perlu mengumpulkan informasi tambahan yang akan digunakan dalam mengembangkan portofolio. Dalam hal ini, guru hendaknya membimbing siswa. Langkah-langkah dalam tahapan ini yaitu sebagai berikut. Yang ke-1, mengidentifikasi sumber-sumber informasi. Yang kedua, tinjau ulang pedoman untuk memperoleh dan mendokumentasikan informasi. Yang ketiga, pengumpulan informasi. Selanjutnya, mengembangkan portofolio kelas. Setelah siswa memperoleh informasi yang cukup mengenai masalah yang dikaji, kemudian siswa dapat memulai mengembangkan portofolio kelas. Bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam portofolio kelas ini merupakan bahan-bahan yang penting dan terpilih serta merupakan hasil karya terbaik siswa. Langkah-langkah yang harus ditempuh pada tahap ini yaitu: yang ke-1, kelas dibagi ke dalam 4 kelompok. Yang kedua, guru mengulas tugas-tugas rinci untuk portofolio. Yang ketiga, gunakan informasi yang dikumpulkan. Keempat, membuat portofolio. Selanjutnya, ada mengenai tugas-tugas yang harus dilakukan oleh masing-masing kelompok dalam buku pedoman siswa Kami Bangga Indonesia, diuraikan sebagai berikut. Kelompok portofolio 1 bertugas menjelaskan masalah. Kelompok ini bertanggung jawab untuk menjelaskan masalah yang telah dikaji. Kelompok ini juga harus menjelaskan beberapa hal yang meliputi alasan mengapa masalah yang disajikan adalah masalah-masalah yang penting. Kelompok portofolio kedua bertugas memiliki kebijakan alternatif yang disarankan untuk memecahkan masalah. Kelompok ini bertanggung jawab untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Kelompok portofolio 3 bertugas untuk mengembangkan kebijakan publik yang akan didukung oleh seluruh kelas. Kelompok ini bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerangkan dengan tepat suatu kebijakan tertentu yang disertakan dan didukung oleh kelas. Kelompok portofolio 4 bertugas mengembangkan rencana tindakan agar pemerintah bersedia menerima kebijakan kelas. Kelompok ini bertanggung jawab untuk mengembangkan suatu rencana tindakan yang menunjukkan bagaimana acara warga negara dapat mempengaruhi pemerintah untuk menerima kebijakan yang didukung oleh kelas. Selanjutnya, ada model pembelajaran bermain peran. Bermain peran adalah pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa
dalam menemukan jati dirinya dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat dalam memecahkan masalahnya dengan bantuan kelompok. Selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran bermain peran. Yang ke-1, guru mengadakan pemanasan atau warming up. Guru menjelaskan permasalahan yang akan dijadikan bahan permainan berperan, lalu bersikap jujur. 2. Memilih partisipans. Guru dan siswa menjelaskan karakter. Yang ketiga, menata ruang tempat untuk bermain peran biasanya. Yang keempat, guru juga memikirkan yang lain. Anak yang tidak main peran juga harus dilibatkan walaupun sebagai penonton agar supaya mengamati temannya. Yang kelima, permainan dimulai. Walaupun masih banyak anak yang masih bingung dan malu-malu, sambil tertawa gembira, jika tidak bisa berjalan dengan baik, guru bisa menghentikan dan diulang lagi atau bila perlu diganti siswa yang lebih cocok. Yang keenam, guru mendiskusikan tentang pelaksanaan bermain peran. Bila perlu, alur ceritanya diubah sedikit atau banyak. Yang ketujuh, permainan diulang lagi setelah mendapatkan penambahan pembenahan. Yang kedelapan, membahas jalannya main peran. Guru memberikan masukan-masukan agar lebih menjiwai lagi. Yang sembilan, guru menutup dan menyimpulkan bersama siswa, namun guru akhirnya memberi penegasan bahwa dalam gambar tadi ada banyak yang tidak jujur, dijauhi teman, dan anak yang jujur disenangi teman, disegani teman, guru, dan orang tua. Cukupkan sekian penjelasan tentang model pembelajaran portofolio PKN SD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.